Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wahidah. Di sini saya akan menceritakan tentang substansi dan strategi Utsman bin Affan. Nah, sebelum itu, yang belum subscribe dan yang belum like, dimohon untuk like dan subscribe dulu ya. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa poin-poin penting, dimohon untuk disimak ya. Nah, sekarang ada beberapa poin yang harus kalian simak dengan baik-baik. Yang pertama itu ada biografi Utsman bin Affan, dan yang kedua itu ada kebijakan dan strategi Utsman bin Affan, dan selanjutnya juga ada perluasan wilayah, standarisasi Al-Quran, pengangkatan jabatan negara, dan pembangunan fisik. 1. Biografi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lebih muda 6 tahun daripada Nabi. Kabilah Bani Umayyah merupakan kabilah Quraisy yang dihormati karena kekayaannya. Kekayaannya tersebut mereka peroleh dari usaha perdagangannya, dan keluarga Utsman juga termasuk keluarga yang sangat kaya raya. Pada usia remaja, Utsman sudah mulai menjalankan usaha dagangnya ke berbagai negeri, dan Abu Bakar salah satu sahabat Nabi dan sebagai teman dagang, dan lewat Abu Bakar ini Utsman pun masuk Islam. Kebijakan dan strategi Utsman bin Affan. Perluasan wilayah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam melanjutkan perluasan wilayah. Contohnya ke Persia, Tabaristan, Azerbaijan, dan Armenia. Satu persatu wilayah seberang laut ditaklukkannya, antara lain wilayah Asia Kecil, pesisir Laut Hitam, Pulau Silerus, Modes, Tunisia, dan Nubia. B. Standarisasi Al-Quran. Ya, pada masa Utsman terjadi perselisihan di kaum muslimin perihal secara baca Al-Quran. Dalam menyusun tata cara baca Al-Quran ini, Utsman melakukan tata cara baca yang disusun oleh Abu Bakar As-Siddiq. Utsman ini memutuskan untuk melakukan penyeragaman cara baca Al-Quran. Cara baca inilah yang resmi dipakai oleh kaum muslimin. Dengan demikian, perselisihan dapat dihindari dan perpecahan tidak akan terjadi lagi. C. Pengangkatan jabatan negara. Pemerintah Utsman bin Affan hanya berlangsung selama 12 tahun. Banyak yang kecewa karena kepemimpinannya pun berbeda. Salah satu faktor yang menyebabkan Utsman gagal dalam kepemimpinannya ialah kebijaksanaan dalam mengangkat keluarga dalam kedudukan yang tertinggi. Yang terpenting adalah Marwan ibnu Hakam yang menjalankan pemerintahannya, sedangkan Utsman sendiri hanya menyandang gelar khalifah. Akhirnya pada tahun 655 Masehi, Utsman pun dibunuh oleh orang-orang yang kecewa tersebut. D. Pembangunan fisik. Utsman sendiri berjasa dalam membangun bendungan dan bangunan jalan-jalanan, masjid, dan memperluas masjid Madinah. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.